Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kami waktu itu hadir di sini dan bersyukur bisa hadir kembali. Terima kasih untuk Bapak senior pastor kita, Ibu, juga Pak Yoel tentunya, Ibu Lydia, rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Ya, kami ada di Surabaya, mulai dari hari Selasa, Ibu Meti, saya datang hari Rabu. Kita ada acara untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di Surabaya dan sekitar. Yang diundang tidak terlalu banyak, hanya sekitar 25 orang, karena kita ingin fokus ya untuk bisa memperlengkapi rekan hamba Tuhan. Retreat-nya berjudul Resilient Leaders. Ya, resilient itu boleh dikatakan tangguh, punya determinasi, punya daya tahan. Jadi kita rindu diperlengkapi dan fasilitatornya itu dari A3, tempat kami Pak Yoel bersama-sama melayani untuk menolong hamba-hamba Tuhan. Dan Ibu Mary Jo dari California itu di foto itu yang di tengah ya. Ibu Mary Jo itu kemudian hadir dari California untuk boleh memperlengkapi sebagai pemateri utama. Lalu kemudian ada beberapa hamba Tuhan dari Indonesia yang kita undang, terutama yang sangat relevan dengan topik ini. Saya ke arah mana? Oke. Ya, di layar di belakang besar ya. Oke. Soalnya saya lihat nggak terlalu besar. Ya, ini adalah suasana saat ada outing ya. Pak Yoel membawa kita untuk ya melihat kota Surabaya begitu ya. Walaupun sebenarnya orang Surabaya semuanya ya, maksudnya orang Surabaya sekitar, tapi sangat senang bisa naik bus sama-sama ya, membangun hubungan dengan rekan hamba Tuhan. Lalu kita dibawa juga sama Pak Yoel, Ibu Lydia ke es krim. Oh, dan kita ditraktir sama GPI Elusayo. Jadi bersyukur sekali ya. Kemudian ya ini ya Pak Yoel ya. Pak Yoel translate untuk pembicara dari US ya. Kita bersyukur sekali ya bahwa teman-teman di Surabaya bisa menjadi host. 2 tahun lalu kami mengadakan itu di Jakarta, di Bogor. Tapi kemudian waktu kita mempertimbangkan dan berdoa, kita tahu ada banyak rekan hamba Tuhan di Surabaya dan kita rindu juga bisa membangun jejaring, berteman, bersahabat. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita bekerja bersama-sama untuk mengerjakan amanat agung dan menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, saya diingatkan tadi ketika beberapa tadi menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita saat penyembahan. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6, 7, 8, saya diingatkan ayat ini. Yesus mati bagi kita waktu kita masih lemah. Yesus mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu lihat kasihnya Tuhan itu bukan tergantung pada apa yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya kita gagal. Kita mewarisi tabiat dosa dan kita gagal karena dosa. Dosa itu destruktif, merusak. Karena dosa kemudian akhirnya Adam dan Hawa itu hubungan mereka yang begitu karib dengan Tuhan di Taman Eden. Itu menjadi bermasalah. Bahkan Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Waktu Allah memanggil mereka, mereka bersembunyi. Mereka ketakutan.
Padahal sebelumnya mereka begitu menanti-nantikan waktu bersekutu dengan Bapa, dengan Allah. Tetapi hari itu mereka bersembunyi. Jadi dosa itu begitu destruktif. Dan kita semuanya mewarisi tabiat dosa itu. Dan kita pasti binasa tanpa Tuhan menolong kita. Kita pasti binasa tanpa Yesus mati bagi kita. Tapi kita bersyukur dalam kitab Roma dikatakan Yesus mati ketika kita masih lemah. Ketika kita masih berdosa. Itu tandanya bahwa kasih Tuhan, ya, itu tidak bergantung pada apa yang bisa kita lakukan. Dia sudah mengasihi kita. Jadi saya mengaminkan tadi apa yang disampaikan tadi, itu menjadi satu firman Tuhan yang menguatkan kita. Bahwa kasih Tuhan bukan bergantung pada apa yang bisa kita lakukan. Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Dia sudah mengasihi Bapak, dia sudah mengasihi Ibu, dia sudah mengasihi anak-anak muda di sini. Ya, bukan bergantung pada kita. Tapi karena dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Jadi kasihnya sudah dinyatakan. Ia mati bagi kita. Saya bersyukur hari ini kita ada perjamuan kudus. Bapak Ibu tahu bahwa kekuatan perjamuan adalah saat kita mengingat. Makanya dikatakan ingatlah selalu akan Dia. Yang menanggung bantahan sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Artinya supaya kamu kuat. Supaya kamu punya pengharapan. Dan kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Dan pengharapan kita adalah sauh jangkar yang kuat. Dan Yesus telah menjadi perintis jalan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Itu yang menguatkan kita semua. Kita bukan orang-orang yang sudah sempurna. Tapi ingatlah dalam proses perjalanan kita, Tuhan ada di sana menolong kita. Sekalipun kita gagal, bangkit lagi. Sekalipun kamu jatuh, bangkit lagi. Karena kita mau mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Panggilan tertinggi untuk setiap kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali topik kita hari ini mengubah hidup dengan cara mengubah cara berpikir. Sekali lagi mengubah hidup dengan mengubah cara berpikir kita. The way of thinking. Bagaimana Bapak Ibu berpikir tentang Tuhan. Tentang kebenaran Tuhan. Itu sangat menentukan apakah hidupmu berubah atau tidak. Mengalami transformasi atau tidak. Saya bersyukur dengan ayat firman Tuhan tadi. Dan itu membuat ketika saya merasa tidak mampu. Merasa gagal. Merasa tidak berhasil untuk mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan. Saya ingat ayat yang tadi, Tuhan. Bukan karena bergantung pada apa yang aku lakukan. Tapi karena Engkau sudah mengasihi aku. Dan ketika aku tinggal di dalamnya, ada kekuatan yang baru untuk bangkit lagi. 7 kali orang benar itu jatuh, tapi Tuhan mengangkat dia kembali. Amin. Baik. Saudaraku yang kekasih, Yohanes 16 ayat 13. Mari kita melihat di sini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, bukan hanya beberapa. Kita dibawa kepada seluruh kebenaran. Dan itulah perjalanan hidup kita. Perjalanan rohani kita. Tuhan ingin membawa kita kepada seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu didengarnya. Itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak tahu apa ini? Boleh. Yang dari atas saja. Gambar apa? Teriak sedikit. Oh ya, terima kasih Bu. Apa ini? GPS. Ya, kita punya Google Map. Ya, GPS, Global Positioning System. Sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi, arah, dan posisi secara akurat di bumi. Wah, sekarang kita dilengkapi dengan Google Maps, ada lagi Waze, ya. Saya belakangan Google Maps.
Waze beberapa kali agak sedikit bermasalah, jadi saya Google Maps. Nggak tahu tempatnya di mana. Tapi kemudian ada yang Sherlock, kemudian kita mengikuti semuanya. Tuntunan daripadanya dan kita sampai. Untuk sesuatu yang kita belum tahu, belum pernah, tapi kemudian kita menuntunnya. Nah, tetapi GPS ini hanya berguna kalau kita mau mengikuti arahannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Hanya berguna kalau kita mengikuti arahannya dan kita sampai di tujuan kita. Ya, ambil makna rohaninya apa? Ya, ketika kita mengikuti arahannya Tuhan lewat rohnya yang kudus di dalam hidup kita lewat firman-Nya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita ikut untuk sampai di tujuan hidup kita. Apa ini Bapak Ibu? Ya ini udah jelas. Radio, old radio. Kalau lihat gambarnya itu radio lama itu. Ya, radio harus berada pada frekuensi yang tepat untuk mendengar suara yang jelas. Amin. Yang sebelah kiri itu belum pas 106,5. 106. Ya sudah kedengaran sih, tapi masih belum clear suaranya. Ya, tapi kemudian ketika itu pas satu frekuensi, maka kemudian kita bisa mendengar dengan jelas. Dikatakan di sini Bapak Ibu, demikian juga hidup kita jika pikiran, hati dan hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, kita akan peka dan dapat mendengar suaranya dengan jelas. Amin. Satu frekuensi. Jadi saudaraku, setting supaya kita satu frekuensi dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Amin. Nah, harus berada pada frekuensi yang tepat untuk mendengar suara dengan jelas. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Tadi saya bersyukur untuk apa yang dinyatakan tadi, terus maju, ya, terus maju, ya, yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Dan kita melihat pengertian daripada ayat-ayat ini. Baik, apa yang baik? Ya, jadi saudaraku, baik secara moral, benar, bernilai di mata Allah, membawa manfaat sejati sesuai dengan karakternya Tuhan. Supaya kamu mengetahui apa yang baik. Itu terjadi ketika terjadi transformasi, ya, perubahan dalam pikiran kita atau cara kita berpikir. Bukan hanya saya suka. Nah, kita mau bergerak dari sini Bapak Ibu. Bukan hanya yang kita suka, tapi apakah itu benar? Dunia berkata kalau nyaman itu baik. Tetapi firman Tuhan berkata kalau sesuai kehendak Tuhan itulah yang baik. Setuju Bapak Ibu? Kalau Tuhan berkata itu baik, maka itu baik. Sesuai dengan kehendak Tuhan itu baik. Tapi bukan berarti kalau nyaman itu baik. Ya, dunia menawarkan itu. Semua yang nyaman buatmu itu baik. Belum tentu itu kehendak Tuhan atau tidak. Nah, ketika kita mengalami cara berpikir kita ditransformasi, maka kemudian kita mulai mengetahui kehendak Allah. Apa itu yang baik? Bukan yang kita suka, tapi ini kehendak-Mu Tuhan. Amin. Nah, kemudian berkenan kepada Allah. Sesuatu yang menyenangkan hati Allah, diterima oleh Allah, mendapat perkenanan Tuhan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini boleh? Alkitab berkata segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi pertanyaan kita bukan apakah ini boleh. Tetapi kita berkata apakah ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sesuatu bisa baik secara luar, tetapi belum tentu berkenan kepada Allah. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita mau terus bergerak maju ke sini. Baik,
sesuatu yang bukan yang kita suka, tapi yang Tuhan berkenan. Lalu kemudian di sini dikatakan kita mau menyenangkan Dia dalam hidup kita. Menyenangkan Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, sempurna. Itu berbicara mengenai wholeness, keutuhan. Lengkap, utuh, dewasa, mencapai tujuan yang dimaksudkan. Tuhan tidak hanya ingin memberkati, tetapi membentuk karakter kita. Orang bisa sukses, orang bisa kaya, orang bisa terkenal, tetapi belum tentu hidup dalam tujuannya Tuhan. Nah ini, cara berpikir ini yang kemudian itu membuat kita akan terus diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Kita perlu tentunya, ya kita perlu. Ya saudaraku Bapak Ibu, kemarin kita mengadakan retreat 4 hari 3 malam. Ibu Lydia menyampaikan biaya hotelnya 63.600.000. Kita butuh uang, kita butuh dana itu. Dan A3 itu kemudian memfasilitasi. Ya kita kemudian melaporkan begini expensesnya, begini pengeluarannya. Kemudian mereka gantikan uangnya. Kita butuh dana itu, kita butuh uang. Tetapi sudah ada sesuatu yang berbeda dengan kita. Ya, aku tahu apa yang kau perlukan. Ya, aku tahu apa yang kau perlukan. Ada banyak orang berpikir apa yang aku akan makan, apa yang aku akan pakai. Ya, di mana aku akan tinggal. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Tapi engkau, ya carilah Dia. Kerajaannya terlebih dahulu, kebenarannya terlebih dahulu, maka semua itu ditambahkan. Nah, cara berpikir ini, kita perlu ini Bapak Ibu. Ya siapa yang gak ingin sukses. Tapi suksesnya kita berbeda. Bukan sukses menurut ukuran dunia ini. Sukses itu kalau kita sungguh ya hidup di dalam maksud rencananya. Jadi di depan Tuhan Dia melihat kita orang yang sukses. Amin. Nah ini penting. The way of thinking. Nah saya memberikan gambaran ini. Ada 2 rumah. Rumahnya sama persis. Ya. Mungkin desainnya, arsitekturnya sama. Ya saat cuaca cerah. Ya dikatakan di sini saat cuaca cerah. Semuanya baik-baik. 2 bangunan terlihat sama indah. Tapi yang satu di sebelah kiri dibangun di atas pasir. Yang di sebelah kanan dibangun di atas batu karang. Nah saat badai datang, nah Alkitab menuliskan pada kita. Yang di sebelah kiri yang dibangun di atas pasir, dikatakan runtuh ya karena fondasinya tidak kuat. Tetapi yang di sebelah kanan ketika badai datang, hujan deras, angin topan, dikatakan tetap tegak karena fondasinya kuat. Demikian juga hidup kita, bangunlah hidup di atas firman Tuhan. Maka hidup akan kokoh menghadapi setiap badai kehidupan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita lanjut. Pernah mendengar cerita Abraham dan Lot tentunya. Abraham dan Lot masih kerabat. Ya, Lot itu adalah ponakan ya daripada Abraham. Tapi kita belajar bersama-sama ketika kemudian kekayaan Abraham bertambah, kambing dombanya bertambah, hartanya bertambah, sementara kerabatnya mengikut dia. Ya, lalu kerabatnya ini juga makin bertambah juga kambing dombanya. Nah, karena sudah banyak sekali, kemudian semua para gembala-gembala yang dipekerjakan oleh mereka juga makin banyak. Ya, tentu terpikir seringkali jadi mereka berebut untuk mencari rumput yang hijau, ya berebut untuk mencari air untuk kambing dombanya karena semua para pelayan itu tentunya ingin ya semua peliharaan terpelihara dengan baik. Lalu kemudian Abraham berpikir, kita sudah makin diberkati Tuhan. Baiklah kita kemudian mulai memisahkan diri supaya kamu bisa mengatur, mengelola yang kamu punya, aku bisa mengelola yang aku punya. Lalu dia mengatakan kepada Lot, ya hebatnya Abraham di situ sering kasih. Dia memberikan kesempatan kepada Lot dulu. Coba kamu pandang, kamu pilih tempat yang mana kamu mau tinggal. Sesudah kamu pilih, sisanya buat aku. Hebat kan?
Saya kagum saudaraku dengan apa yang dikatakan oleh Abraham. Ya, lalu Lot kemudian dia memandang, dikatakan dia memandang jauh dan dulu melihat ada di sana Sodom. Ya, kalau saudaraku melihat di sini dikatakan Lot memilih yang tampak baik. Lot melihat seluruh lembah Yordan bahwa semuanya berair banyak, seperti firman Tuhan, seperti tanah Mesir ke arah Zoar. Nah, saudara yang kasih, dia melihat, wah, ada tempat di sana, lembah Yordan, banyak airnya. Tapi saudara yang kasih, lihat, ada sesuatu yang di sini sebenarnya tidak sinkron, tidak harmonis. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Ini dua sebenarnya nggak sinkron. Ya, taman Tuhan itu seperti Eden, tamannya Tuhan. Tapi kemudian seperti tanah Mesir. Mesir itu melambangkan sistem dunia ini Bapak Ibu. Cara berpikir dunia. Dan dia tercampur baur. Ya oke, dia memilih di sana. Ya, hasilnya tinggal di Sodom, kota yang makmur, tetapi penuh dengan dosa. Akhirnya ia kehilangan semuanya, Kejadian pasal 19. Tapi hebatnya Abraham, dia suruh Lot memilih duluan. Dia tidak berebut, ini saudara kerabat dia, nggak berebut, nggak kompetisi, nggak menjadikan itu kompetitor. Karena dia percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Jadi kamu pilih Lot, ya, Lot pilih, sisanya untuk aku. Berani nggak kita berkata? Pilih duluan, kita belakangan. Berani nggak saudara yang kasih? Tapi Abraham dia luar biasa. Nah, kita melihat Abraham memilih mengikuti Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia percaya akan tuntunan Tuhan. Pergi dari tempat dia, belum tahu arahnya kemana. Dan dia tahu dari hari ke hari, dia akan dituntun oleh Tuhan. Dia bergantung kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah yang memanggil, Allah yang memulai sesuatu yang baik, akan melanjutkannya bagi kita. Supaya terjadilah apa yang Tuhan rancangkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan merancangkan yang buruk nggak bagi kita? Tuhan merancangkan kecelakaan nggak bagi kita? Mari ikuti dia, karena dia tidak merancangkan kecelakaan. Dia merancangkan hari depan yang penuh harapan buat kita. Amin. Nah, hasilnya apa dikatakan di sini? Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah, menjadi bapa banyak bangsa, menerima janji Tuhan yang digenapi. Kejadian pasal 15 menunjukkan itu. Pelajaran kita yang tampak baik belum tentu yang terbaik. Mengikuti Tuhan mungkin tidak selalu paling mudah, tetapi selalu mengarah kepada rencananya yang sempurna. Amin. Lanjut. Pernah tahu ceritanya kan? Marta dan Maria. Marta dan Maria, Marta melayani. Tapi saudara yang kasih, ada sesuatu yang Maria punya sesuatu. Ya, Marta sibuk melayani, menyiapkan makanan, mengurus banyak hal, fokus pada pekerjaannya. Baik enggak Bapak Ibu? Baik. Ya, enggak ada yang enggak baik dari yang dia lakukan. Tapi ada sesuatu di mana Maria itu dia punya sesuatu, dan Tuhan sangat menghargai itu. Maria telah memilih yang terbaik. Maria mendengar, duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya, fokus pada Tuhan, memilih bagian yang terbaik. Pelajaran dari Marta, melayani itu penting, tetapi jangan sampai kesibukan membuat kita kehilangan hadirat Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, karena sesungguhnya itulah kekuatan kita. Amin. Dari Maria mendengarkan suara Tuhan adalah prioritas utama, karena dari hadiratnya kita dikuatkan untuk melayani. Amin. Apa yang kita pelajari? Keseimbangan terbaik, duduk di kaki Yesus, lalu bangkit melayani dengan kasih. Amin. Kita rindukan ini terus Bapak Ibu. Lanjut bergerak bersama-sama. Orang percaya yang dewasa tidak lagi bertanya apa yang masih boleh saya yang lakukan. Tapi Tuhan, apakah kehendakmu yang terbaik atas hidupku? Amin. Amin. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah itu membangun? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah itu membawa manfaat dalam hidup kita secara rohani? Amin. Jadi bukan boleh nggak boleh,
Tapi pilihlah yang membawa manfaat dan membangun kehidupan rohani kita. Amin. Haleluya. Dikatakan di sini Roma 12 ayat yang kedua. Saya ambil dari terjemahan KKH. Ya, jangan mengikuti kebiasaan orang-orang di dunia ini, tapi biarkanlah Allah mengubah hidup kalian dengan mengubah cara berpikir kalian. Jadi kalau cara berpikirnya diubah, hidupnya berubah. Dan Tuhan mengubah cara berpikir ini. Metanoia itu kan pikirannya berubah, sering kasih. Awalnya dia begini, metanoia, dia bertobat, pikirannya berubah. Ya, dia sekarang mengikut Tuhan dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau pikiran diubah, kita hidup berubah. Nah, ada seorang hamba Tuhan namanya Ibu Aporna, yaitu dari Women in Ministry dari Bangladesh. Kemarin hadir di tengah-tengah kami, memperlengkapi para ibu-ibu yang ada dalam Women in Ministry. Lalu kami undang juga untuk khotbah di tempat kami. Saya mengambil bagian ini karena ingin menekankan hal ini. The Christian life is not about receiving God's blessing. It is about offering ourselves completely to Him. Kita setuju ini pasti. Kehidupan Kristen itu tidak tentang hanya menerima berkat Tuhan, tetapi juga mempersembahkan hidup kita secara utuh, secara lengkap kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya terima berkat, itu mah udah disediakan. Jadi bukan hanya tentang itu, tapi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya pada Tuhan. Amin. Many people accept Jesus as Savior. Banyak orang menerima Yesus sebagai juru selamat, but not accept Him as Lord. Banyak orang menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak menerima Dia sebagai Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita. Dia ditawarkan surga, siapa yang tidak mau? Tapi ditawarkan bertobat, orang mau nggak? Nah, saudaraku, terima Yesus itu ya dua-duanya. Kita terima keselamatan, tapi juga kita jadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Makanya dalam doa terima Yesus kan kita menuntunkan waktu kita beritakan Injil. Kita bilang sama Dia, Tuhan masuklah ke dalam hatiku, jadilah juru selamat dan Tuhan dalam hidupku. Amin. Juru selamat, tapi juga Tuhan yang berkuasa. Amin Bapak Ibu. Setuju ya? Nih satu lagi. Ya, dikatakan catat ya. Buat catatan, perhatikan. Notice that salvation and transformation are not exactly the same. Ya, keselamatan dan transformasi sesungguhnya bukan hal yang sama. Salvation happen in a moment when we put our faith in Jesus Christ. Keselamatan terjadi pada satu waktu ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Waktu kita terima Yesus, waktu kita mengakui Dia sebagai juru selamat, waktu kita mengatakan terima kasih Engkau mati bagiku di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi aku. Ampunilah dosaku, jadilah juru selamat dalam hidupku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Amin. Saat itu kita diselamatkan. Ya makanya kan suka ditanya, udah lahir baru belum? Udah terima Yesus belum? Udah bertobat belum? Karena itu adalah satu momen di mana kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Yohanes 1:12, kamu dijadikan menjadi anak-anak Allah ketika kamu terima Yesus dalam hidupmu. But transformation is a lifelong journey. Tapi transformasi itu nggak berhenti di momen itu saja. Ini proses perjalanan rohani diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi dewasa, bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi orang muda, tapi menjadi bapak-bapak, menjadi dewasa, saudara yang kekasih. Amin. Satu lagi, saya kutip. But the Christian life is not a one-time decision. Kehidupan Kristen tidak keputusan satu waktu. It is a daily life of surrender. Ini adalah hidup yang dipersembahkan setiap hari. Every day we choose to remain on God's altar. Ya, setiap hari kita memilih, memutuskan untuk tinggal di mezbahnya Tuhan. Amin. Nah, renungan kita hari ini bersama-sama. Apakah saya sungguh mencari kehendak Allah atau hanya meminta Tuhan
menyetujui kehendak saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya cerita sedikit. Di gereja kami kemarin ada pernikahan. Jadi kami memberkati pernikahan. Tetapi ada sedikit pergumulan sebenarnya. Karena yang wanitanya itu lebih tua umurnya 10 tahun. Kami bergumul. Ya, bergumul dan itu tidak mudah karena kami berdoa, kami minta calon ini berdoa, dan kami minta juga peneguhan dari orang tua, dari siblingnya, saudaranya. Karena ini mungkin sangat eksepsional ya, nggak biasa, ya, 10 tahun lebih tua, nggak mudah pasti keputusan ini. Jadi waktu berdoa itu, kemudian kami menguji dan menanyakan, apakah saya sungguh mencari kehendak Tuhan atau hanya meminta Tuhan menyetujui kehendak saya? Ya kan orang Jawa sering ketemu. Bisa jadi jatuh cinta. Dan dua-duanya melayani di prophetic. Ya, yang satu drummer, yang satu singers. Sering latihan, sering sama-sama jalan, jatuh cinta. Terus kita bilang ini, ya situasinya begini. Kalian harus memastikan bahwa Tuhan yang kemudian memutuskan, meneguhkan di hati kalian. Ini nggak mudah. Ya kita kasih tahu semuanya. Ya, kita kasih tahu semua dari berbagai sisi kita kasih tahu. Jadi saudaraku, bukan maunya kita. Ya kalau sudah pokoknya kan, kalau bisa ditanya pokoknya. Ya kalau udah pokoknya ya. Namanya udah pokoknya gitu ya. Udah gak ada urusan sama cabangnya. Udah gak ada urusan sama daunnya. Gak ada urusan sama batangnya. Udah pokoknya. Tapi kita bersyukur mereka kemudian mengujinya. Nah, anak laki-laki ini itu dia bekerja di Republik Ceko. Jauh. Apa tuh hubungan jarak jauh atau apa bilangnya? LDR. Jadi pergi ke Republik Ceko 2 tahun. Dan itu menjadi ujian dari doa mereka. Saya pikir dia akan pulang dan bawa orang bule dari sana. Berarti kan batal kan? Tapi dia pulang dan dia bilang, aku tetap yakin dengan apa yang ditaruhkan Tuhan di hatiku. Oke, ya kan? Kamu yakin? Kamu yakin? Dia bilang, aku tanya Bapak Ibu, hamba Tuhan juga yakin. Ya udah, Bapak Ibunya hamba Tuhan, ya sudah ya kan. Kakaknya juga hamba Tuhan, semuanya teguh. Ya udah, saya siap ya kan. Ya jadi diberkati sering kasih. Ya diberkati Tuhan, berkati. Kalau itu dari Tuhan. Dan memang di Alkitab tidak ada urusan umur dalam rangka suami istri, nggak ada beritahu umur. Jadi ya that's okay. Yang penting kemudian mereka yakin itu dari Tuhan. Jadi bukan meminta Tuhan menyetujui kehendak saya. Amin, mari mulai melakukannya. Bukan kemudian, Tuhan, aku punya rencana nih, aku punya keinginan nih, tolong setujui. Tolong setujui, tolong tanda tangan, berikan approval untuk ini. Bukan. Tapi kita mengatakan, Tuhan, ini yang menjadi kehendak-Mu karena aku suka melakukan kehendak-Mu. Daud berkata, aku suka melakukan kehendak-Nya. Amin. Area mana dalam hidup saya yang belum diserahkan pada Tuhan? Area mana yang belum diserahkan? Yesus masuklah. Ya kayak masuk ke dalam rumah kita. Dibawanya kemana duluan? Ruang tamu. Ruang tamu, apa yang ditemukan di situ? Semua sudah ke barang-barang, ada etalasenya kan? Ada barang-barang yang bagus, ada apa namanya, barang-barang yang indah, ada di situ semuanya di ruang tamu. Ya dibersihkan selalu, semuanya rapi. Oke, Tuhan masuk di ruang tamumu. Tapi masih ada nggak yang belum diserahkan? Bilang sama Tuhan Yesus, seperti ibaratnya rumah, Tuhan masuklah di dalam hidupku. Tapi jangan cuma di ruang tamu. Bawa dia ke kamar tidur. Bagaimana engkau beristirahat sayang kasih? Bagaimana dengan ruang tidur?
Bawa dia ke sana. Tuhan, jadilah Tuhan di dalam hidupku. Ruang tidurku juga. Lalu bawa dia juga kemana? Ke dapur. Apa yang kita makan Bapak Ibu? Apa yang kita makan? Apa yang kita konsumsi? Amin. Amin Bapak Ibu. Setuju ya? Apa yang kita makan? Apa yang kita masukkan dalam hidup kita? Jadikan dia Tuhan. Nggak salah makan Indomie saya kasih. Jadi kalau Indomie setiap hari, kami pernah ada anaknya dia suka makan Indomie. Bermasalah saudara. Dia mengalami cancer. Waktu dia cek ternyata Indomie kesukaan. Enggak nyalain Indomie. Enggak nyalain Indomie. Maksudnya setiap hari Indomie kan di situ ada bumbunya itu Bapak Ibu. Kalau tiap hari kan pasti enggak cocok lah. Jadi waktu kita bergumul sama orang tuanya. Dan ternyata orang tuanya kami kok kurang perhatiin juga ya apa yang dia makan. Ya itu hanya satu contoh. Bawa Yesus kemana lagi? Oh gudang belakangan. Bawa Yesus kemana lagi? Ruang perpustakaan. Apa yang kau baca, apa yang kau lihat, apa yang kau tonton. Bawa Yesus juga menjadi Tuhan di sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi itu membangun kau enggak? Kemarin kami ketemu dengan seorang anak muda. Ya dia sharing. Suatu hari Senin sampai hari Jumat dia capek bekerja. Hari Sabtu kadang ada kegiatan. Ya karena dia itu di bagian lapangan, kadang ada kegiatan. Terus kemudian dia seringnya itu gunakan hari Sabtu. Kalau gak ada kegiatan itu berarti hari Minggu dia gunakan untuk full istirahat. Full istirahat dan gak pergi ke gereja. Karena dia bilang, dia ngaku. Saya hari-hari ini, saya bersekutu dengan AI. AI itu kalau aku tanya, secepatnya dia jawab saudara. Tanya Tuhan, mungkin ada waktu kita disuruh tunggu. Tapi AI sudah aku nanya, cocok nggak dia buatku? Lalu AI kasih tahu, kalau sudah sesuai dengan kriteriamu, dia gini. Jadi dia bilang saya bersekutu dengan AI dan dia tidak pergi ke gereja. Terus aku setuju nggak keputusan dia itu? Setuju nggak Bapak Ibu? Enggak. Kita datang ke sini karena apa? Paulus dikatakan ketika dia berjumpa dengan saudara seimannya dan mereka bersalaman tanda kesehatian. Paulus menjadi kuat. Jadi sudah waktu salaman sama saudara, salaman sama pastor kita, itu sudah ada dampaknya tuh kuat. So aku sendiri di sana, AI nggak bersekutu sama Tuhan sehingga sih. Nah, area mana dalam hidup saya yang belum diserahkan pada Tuhan dan yang terakhir, bawa Yesus masuk ke gudang kita. Di gudang ada apa? Semua rongsokan ada di sana. Bahwa Tuhan juga hadir di situ. Jangan saudaraku dia ada di ruang tamu kita, tapi ada banyak sisi-sisi ruang dalam hidup kita di mana Yesus tidak hadir di sana. Nangkap maksudnya ya? Apakah pola pikir saya lebih dibentuk dunia atau oleh firman Tuhan? Dunia ini saudaraku menawarkan begitu banyak hal, memberikan konsep dan cara berpikir. Tetapi kemudian apakah kita dibentuk oleh firman Tuhan? Karena apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu lakukan. Itu yang kamu ucapkan. Dan apa yang kamu lakukan itu menjadi kebiasaanmu. Kebiasaanmu membawa kamu kepada karakter. Dan karakter itu membawa kamu kepada takdir kita. Itu maksudnya destiny atau tujuan hidup kita. Amin. Jadi mari kita kemudian sering kasih cara berpikir kita diubah oleh firman Tuhan. Berubahlah yang sempurna.
Dan proses pembaharuan itu dari kata asalnya metamorfosa. Itu seperti apa? Seperti ulat menjadi kupu-kupu. Amin. Kita rindu dari ulat menjadi kupu-kupu. Bukan ulat yang dikasih sayap. Tapi berubah ulat menjadi kupu-kupu. Bukan ulat dikasih sayap. Saudaraku tidak. Dia berubah total. Dan proses ini ada dilewati apa? Masa kepompong. Itu adalah proses dia, saudaraku, dari ulat menjadi kupu-kupu. Mari kita, saudaraku, bawa hidup kita, serahkan pada Tuhan. Ya, kemudian Tuhan mengubahkan kita dari ulat. Ulat itu seperti apa dia? Makan daun-daunan, bikin petani itu, aduh, ada ulat di sini. Ngerugiin nggak? Rugiin. Ulat bikin orang takut nggak? Apalagi ulatnya itu ulat berbulu, sudah takut. Jadi ulat itu merugikan, ulat itu membuat orang takut, orang membuat lagi kemudian merasa jijik, ya. Lalu kemudian Tuhan mau ubah kita dari ulat menjadi kupu-kupu, bukan ulat yang dikasih sayap. Saya ingin saudaraku kasih tahu sebelah kanan kirimu, bukan ulat yang dikasih sayap. Tapi ulat berubah menjadi kupu-kupu, enggak ada lagi ulatnya. Semuanya sudah kupu-kupu. Kupu-kupu? Pernah ke Sulawesi Selatan, ada namanya Baltimurung, saudaraku. Pernah ada yang ke sana? Itu ada taman kupu-kupu semuanya. Kalau saudaraku masuk, yang wajahnya gini, saudara. Begitu masuk ke sana, kupu-kupu berwarna-warni terbang di sana dan semuanya dibuat gembira. Amin. Maukah hidup kita membuat orang lain diberkati dan gembira? Bukankah kupu-kupu membuat orang ceria? Bukankah kupu-kupu membantu penyerbukan sehingga pohon-pohonan itu kemudian menjadi berbuah? Bukankah kupu-kupu membuat kita semuanya, saudaraku, menjadi senang, diberkati? Karena apa? Hidup kita memberkati orang lain. Bukan fokus pada diri kita dengan makan, ambil lagi daun, bikin petaninya marah-marah, saudara. Dan Tuhan mau mengubah kita. Kupu-kupu, jadi kebalik. Ulat menjadi kupu-kupu. Dan itulah kata metamorfosa. Dan itu yang Tuhan inginkan. Sepertinya pesannya udah sampai ya. Mari kita tutup.